Hey guys, welcome back to Suntu Stories. Kita lagi di acara Jakarta IP IP Market. Market. Di sini kumpulan IP-IP Indonesia yang sedang dipamerkan di Jakarta dan gue akan enjoy. Ratu akan menjadi pintu jembatan penonton untuk masuk karena sama-sama orang awam, dia juga nggak tahu banyak. Oke. Alright, let's go. baby. Yes. Okay, let's go. Event tempatnya 3 orang bisa main gratis. Dia ininya apa? Gameplaynya apa sebenarnya konsepnya? Jadinya kayak campuran antara Resident Evil Oke. sama Left 4 Dead. Oh. Ini kayak zombie-zombie, habis shooternya ada puzzle-nya, dan kita masukin beberapa. Tapi kameranya gini ya? Ya, top down. Top down ya. Tapi ada elemen roguelike juga. Jadi waktu ini milik kelasnya di antara milik 3. Jadi kalau buat great job, upgrade skill gitu nanti ada pilihan juga. Pukul juga melee tertenang. Oke, ntar coba lah. Iya, apa namanya? Whisper Mountain Outbreak. Oke. Thank you. Next, bisa. Thank you bro, thank you. Salam kenal, Sani. Yo. Salam kenal. Ayo. Oke. Yuk. Halo, Sani. Halo, Sani. Baru di sini. Ini mah udah mau masuk lagi. Udah coba. Ternyata, bro. Sani. Ada Ada Chris. di mana? Kan nanti bareng kan gua sama Chris. Oh iya bareng. Bareng. Gua muter dulu ya. Lu, iya kan? Dia top down bro kameranya ternyata. Gua kira over the shoulder. Tapi seru lah. Be right back. Ya. Iya. Di situ tuh ada Bobo tuh gue tahu karena Bobo tuh dulu waktu kecil ada kayak majalah Bobo gitu, kalian bisa lihat di situ nih. Nah kalau ini gue lumayan paham lah kalau majalah Bobo gini. Ya karena dulu waktu kecil baca majalah Bobo gitu. Bobo tuh aslinya ini Belanda kan? Oh ya? Oh. Tahu gua ya. Terus gak tahu sih, ini kita jalan dulu aja karena aku belum melihat lagi yang lain yang aku tahu karena memang sebenarnya dari kecil tuh aku tidak terlalu mengerti tentang IP. Jadi gitu deh. Enggak, gue itu bahkan kira kayak beberapa pegang aja. Gue itu kira kayak beberapa IP di sini kayak gue kira ini Cina punya, Indonesia punya apa? Oh ternyata Indonesia punya. Ya, ini sekarang kita masuk ke ruangan yang kedua. Di sini mungkin Bibi nanti akan ngobrol di situ ya? Kayaknya nanti di sini tuh Sani akan jadi pembicara juga di acara Jakarta IP Market ini. Tuh ada Bobo Boy yang gue tahu sini guys, kalian ikut. Nah kalau Bobo Boy gue tuh nonton dari kecil. I know. Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark.
Mamish. Okay, so this is Bobo Boy. Aku nonton ini since I was a kid, since I was small. Aku nonton ini Bobo Boy tuh. Iya. Ini IP yang aku tahu, Bobo Boy. Bagus, lucu banget untuk penonton anak-anak kecil. Menurut aku kalau nonton aja di TV banyak ya. Untuk yang seriesnya. Mungkin kita bisa masuk ke dalam tapi nanti soalnya lagi rame. Terus kita lanjut aja lagi, yuk jalan ke sana. Let's go. Let's go. Nah, kalau Tyla Lutz, aku tuh dulu baca komiknya. Ini Tyla Lutz. Iya, baca dulu gue komiknya. Fernalta. Kwasong, ada Kwasong. Kwasong di sini. Bang, Kwasong, ada Fernalta tuh. Nah, itu kita sering nonton guys sama si Sani nih kalau di TikTok si Fernalta ini. Karena lucu aja sih dia menurut aku. Tuh, si Martin. Ini Martin. Oh iya. By the way, IP ini kita ngikutin banget. Banget. Si Kwasong. Si Kwasong. Itu nggak ada tutup. Tutu. Kan ada Nggak tutu. ada tutu. Kayaknya yang lagi viral dia kali ya si Martin. Anak brain shake. Sorry, ini Fernalta dimasukin di sini ikut collab kah atau gimana? Oh, oke. And yours is called Invia? Oke. Are they here? No. Oke. Oke. Because berarti Tyla Lutz, ya, Fernalta. Fernalta tuh lucu banget dan random banget. I love it. Kocak parah. Nggak jelas sebenarnya, cuman tuh kayak lucu aja. Incubation-nya apa kalian? Ini tuh. Oh iya bener. Ini si kucing oranye ini siapa ya namanya, lupa gue. Iya, that's CMNT Paw Patrol. I watch Paw Patrol when I was small. Garfield, I watch it too when I was small. Let's go. Terus di sini juga ada SpongeBob. Look. Ada bola basketnya SpongeBob. Terus juga ada kotak ini, I love it. Kayaknya aku mau deh ini. Gimana tuh cara belinya? Di sini nggak bisa beli ya kayaknya ya. I don't know, let's go dah. Kalau yang ini aku udah tahu. Dragon Ball. Iya. Iya. Goku, Trunks, Vegeta. Goku, Trunks, Vegeta. Zamasu. Goku Black. Yeah. Oh iya. Pororo. Ini Pororo. Pororo gue nonton dari kecil karena dia kayak kartun Korea gitu sebenarnya. Pokoknya cerita tentang penguin dan temen-temennya apa namanya di kutub utara gitulah intinya nih Pororo. So, ini seperti kalian bisa lihat nih IP One Piece ya. Doraemonnya lucu juga. Doraemon di sini. Doraemon. Tapi di sini barangnya nggak bisa dibeli. Kayaknya nggak bisa deh. Kalau gue pengen beli tas SpongeBob itu lihat deh. Yang mana enggak? Itu tas box makan. Oh. Lucu banget. Jadi mereka cuman display. IP mereka yang pakai sama brand. Oh. Kayak misalnya One Piece ini kan sama Lock and Lock. Iya. Jadi mereka sebagai IP. Sama Lock and Lock. Sama Lock and Lock. Anjir, keren. Ini ada di Shopee ada kan? Yang ini. Iya. Yang Roronoa Zoro. Ini. Oh. Zoro, Sanji. Oke. Oke. Soalnya anak gue lagi Demen One Piece. kegilaan. Semua playlist ininya VR apa ya? Theme songnya One Piece. Nah, gila. Tapi seru sih. Kalau itu kan Dragon Ball Aero Street tuh gue lihat tuh. Makanya dia tuh sebagai IC licenser dia Oh ya. display semua. Possibility-nya lah ya. Betul.
Pelangi di Mars. Ini for sale kan? Di luar bisa dicari kan? Enggak, masih online di kita. Oh, OPO, PO di Enggak, ada kita punya store online. Pelangi di Mars. Oh, Ini khusus. web Iya. yang Dan nggak dijual di marketplace. di marketplace udah kita lagi set up itunya beberapa toko. Oke. Cute. Cute banget. Heeh. Ya, jauh. Hey, apa kabar? Versi berikutnya. Iya. Kucing-kucing nih. Let's go. Sorry. Gua persiapan mau jadi speaker, jadi mic-nya gue lepas dulu ya. Dan saat ini di area Foyer Jakarta IP Market 2026, Haru dan Koji bikin istirahat dulu. Haru dan Koji oleh Nadinata beberapa juga eksister Jakarta IP Market 2026. Dua ada lurus yang dia keluarkan, mohon jaga jarak. Ini dia Bapak Lola dan Boboiboy dari The Line 3. Halo Boboiboy, jangan lupa jurus dudukan Boboiboy. Ini dia, oh luar biasa. Silakan Bapak Ibu menuju Jakarta Market 2026 disapa. Kita udah naik? Suruh ngobrol-ngobrol dulu. Oh sekarang? Oh ya. Speaker. Oh ya. Oke. Boleh. Oke. For brand usage and guideline policies. So you have to submit your product for approval. It will take days, it will take weeks. But you always have to give an allowance because in terms of And then the next one, General Manager, Jakarta Film Commission, Raihan Islami. And then Film Director, Actor, Bushi Bros, Cornelio Sudi. Yes. And then Chief Executive Officer of Caravan Studio,
Chris Lee. Yeah. And for this session will be led by our moderator, Chief Executive Officer of Rangkai.id, Rodentus Rangga. Okay. So, the speakers are ready, the chair is set, and the moderator will be set on the right side, yes. Please have a seat. Okay. Okay, ladies and gentlemen, we will have a panel about film as the licensing locomotive before, during, and after the box office. Moderator, the stage is yours. Geser setelah ke Pak Rehan, mungkin saya akan bergeser ke Pak Sani. Tikam Samurai. Sebagai aktor sekaligus filmmaker, Pak Sani membangun Bushi Bros yang memposisikan diri sebagai pembangun IP. Jadi bukan hanya PH biasa, kita bicara tadi ya, Tikam Samurai dan sebagainya. Bagaimana Anda menanggapi kehadiran inisiatif pemerintah dalam bentuk JFC terhadap IP film kita? Oke, jadi thank you. First of all, terima kasih udah dikasih kesempatan untuk sharing. Pertama-tama kalau menurut saya Jakarta Film Commission masih baru baby, bulan lalu lahir, dan menurut saya itu sudah pencapaian yang juga sangat luar biasa kehadiran pemerintah, karena kalau selama ini kita jalan sendiri kan capek juga ya. Dengan adanya bantuan inisiatif saja itu udah luar biasa, itu satu. Kedua, saya ngerasa mungkin kalau kita ngomongin Tikam Samurai, jadi saya ngerasa yang bisa dibantu sama Jakarta Film Commission adalah facilitating, memfasilitasi mungkin scope of work atau mindset para film di industri perfilmannya. Jadi mungkin bisa ada satu bidang lagi, which is IP Assessment Framework. Karena menurut saya nggak semua film bisa di-IP-kan. Semua film adalah intellectual property, tapi tidak semua film bisa menjadi merchandise. Ada film yang memang layaknya dia hanya berhenti menjadi sebuah artistic product saja. Tapi ada film-film yang memang potensialnya bisa dibaca lebih jauh. Nah, kalau kita nanya orang film, semua orang film akan merasa enggak, cerita gue bisa panjang kan gitu, bisa jadi mainan, bisa jadi ini. Tapi kan untuk ketemu realitanya mungkin bisa difasilitasi dengan adanya pertemuan dari development ya. Ini film belum jadi. Dari ide atau deck itu ada pertemuan antara filmmaker dengan licensing expert atau licensing partner untuk membaca potensi IP ini bisa menjadi IP framework yang panjang atau pendek atau seperti apa, itu satu menurut saya. Kedua, kayak kesadaran tadi yang saya bilang tuh, kayak saya sebagai filmmaker, saya nonton film, tapi tidak semua film saya treat sebagai lokomotif intellectual property yang mau saya panjangkan ke merchandise. Film saya banyak, tapi yang saya treat seperti itu Tikam Samurai, which is itu bukan IP saya. Saya acquire hak filmnya atas IP. Jadi kesadaran itu penting. Nah, untuk saya rasa mungkin ya itu tadi poin saya, mungkin difasilitasi dengan adanya pertemuan antara para filmmaker dengan licensing partners, potential game partner lah, partner apapun itu, tapi berupa licensing, dan dilihat IP assessment framework-nya apakah ini possible atau enggak. Karena there's no point kalau kita buang-buang waktu di sebenarnya ide cerita enggak, ini cukup menjadi artistic movie saja, atau scope-nya hanya film yang bisa menghasilkan part 2, part 3 tapi tidak bisa menjadi sesuatu yang berikutnya. Perbedaan itu penting, gitu aja. Wah, saya rasa sangat menarik untuk tanggapan dari Pak Sani bahwa nggak semua film bisa di IP komersialkan gitu kali ya. Kalau semua film adalah IP, betul, itu mutlak gitu ya. Ada good DJKI kan, mutlak jadinya kita mendukung. Tapi tidak semua film bisa di IP-kan. Dan ini harusnya terjadi dari awal, dari sisi development. Mungkin saya sedikit bergeser dari keberlanjutan, mungkin saya akan bergeser ke Pak Sani dan juga terkait dengan PP 24 2022 terkait dengan intangible asset yang bisa divaluasikan yang sudah ada tapi belum berjalan secara utuh. Sebagai produser yang bergerak di belakang layar, pemerintah sebenarnya insentif seperti apa sih yang dari pemerintah yang diharapkan? Yang mungkin sifatnya selain monetary bisa untuk mendukung pertumbuhan IP film dari hulu ke hilir. Kira-kira apa saja sih yang bisa dibantu oleh government? Karena secara peraturan sudah ada. Meskipun kita tahu belum implementasi secara matang, tapi dukungan apa yang sifatnya mungkin monetary atau non monetary yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan IP dulu.
Oke, kalau menurut saya ini tricky juga nih sebenarnya. Menurut saya gini, jadi Indonesia tuh memiliki banyak banget cerita, banyak banget ide cerita. Kita misalnya ngomong di hulunya dulu ya, hilir nanti. Hulunya misalnya dengan keberadaan Jakarta Film Commission, pemerintah yang mau membantu. Let's say sebuah story itu datang dan di-assess IP assessment-nya bahwa ini bisa menjadi IP yang sangat panjang komersial apakah itu bisa komersial sangat panjang atau enggak. Ketika itu sudah ditemukan, let's say harusnya per tahunnya itu diputarkan. Dan government this year misalnya akan champion 4 IP, 4 aja. Karena kalau semuanya dijamin nggak bisa. Yang saya khawatir jadinya noise. Jadi kayak mungkin ada IP penting banget dengan selama ini yang berjalan karena berbagai pemerintah yang ngeluarin duit kan investor dan pemerintah. Mungkin IP potensinya itu gede banget bahkan bisa menjadi ekspor komoditas, tapi karena dana umumnya nggak cukup, ketutupan sama orang yang lebih banyak duit, padahal IP-nya tidak bisa diekspor sejauh IP yang kayak gitu. Jadi kayak seharusnya government bisa masuk di situ untuk mencampion. Jadi itu di hulunya. So kalian sudah bisa government sudah bisa membantu untuk menyuarakan IP ini, awareness-nya disebar di hilirnya setelah film tayang. Mengingat kita juga industri yang baru, kalau kita ngomongin di dunia per-IP, Indonesia itu dibanding negara-negara yang sudah maju seperti Jepang, Korea, kita masih beginning, kita masih belajar. Bisakah government membantu dengan cross licensing dengan negara lain? Contohnya ini saya memberi contoh aja, kayak saya suka robot batik, ada apa? Bisa nggak government bantu batik ekspor semua? Batiknya pakai baju buku, batik terkenal, buku terkenal, itu bisa. Right? Maksudnya ini contoh yang saya, jadi awareness-nya itu dikembangkan langsung on the spot. Karena siapa yang nggak tahu Hollywood, siapa yang nggak tahu One Piece? Karena kalau kita berupaya semaksimal mungkin bertahun-tahun goreng IP kita sendiri, kayaknya juga perjalanannya jauh sekali. Jadi mungkin di situ government bisa antar B2B ya, government to government bekerja sama untuk membantu IP Indonesia dari cara itu. Diplomasi lah. Ya, kalau dari saya itu aja. Untuk kembali ke Pak Sani sedikit ya, saya agak penasaran terkait dengan bagaimana melihat pertemuan titik tengah itu yang terjadi saat membangun Tikam Samara. Kan saat ini Tikam Samara belum rilis, gitu. Bagaimana cara melakukan kolaborasi ini? Jadi saya ketemu dengan pihak prinsipal IP. Tentunya ada diskusi yang panjang yang kami lewati. Karena saya rasa seperti yang saya bilang, IP adalah intellectual property definisinya sendiri kan. Cuman cara commercialize-nya belum tentu. Jadi film, komik, buku, mainan itu adalah semua medium yang berbeda sebenarnya. Jadi saya mencontoh misalnya yang paling terkenal Batman ya. Christopher Nolan punya Batman sama mainan Batman yang warna-warni itu Batman yang berbeda gitu loh. Jadi nggak harus. Jadi ketika saya ketemu dengan prinsipal IP Tikam Samara, saya bilang oke, yang saya mengerti adalah filmnya. Saya understand penonton, saya understand international audience dengan pengalaman distribusi yang saya punya. Bagaimana kalau filmnya yang saya minta adalah guideline dari kalian. Guideline yang nggak boleh saya langgar apa? Sisanya filmnya saya akan bangun dengan relevansi penonton yang saya kejar. Karena kalau yang saya juga ingin menghindari adalah kadang-kadang ketidaktahuan pihak yang misalnya dibilang mau semuanya masuk. Misalnya Tikam Samara itu kan luas sekali, banyak karakter. Kalau baca teknik banyak karakter. Tapi saya udah bilang, saya cuma mau mengambil karakter ini. Yang saya mau ambil itu aja. Karena kalau saya filmin semuanya nggak cukup durasinya. Ya karena filmnya 5 menit jelasin 5 menit filmnya jelek. Di katalog Pak. Ya di katalog, exactly. Jadi kebetulan dan umumnya yang punya IP tersebut cukup pengertian dan cukup understanding dan cukup educated, cukup mengerti tentang oh iya potensi IP-nya malah bisa besar di film melalui sini nggak apa-apa, filmnya jalan aja. Sementara yang semuanya berjalan dengan company game, mereka lagi dibilang juga. Jadi kayak saya senang sekali tidak dibebani dengan bimbingan game-nya mereka. Saya fokus membuat filmnya satu, which saya rasa harusnya kolaborasi seperti itu. Karena filmnya naik, game-nya bukan naik. Game-nya naik, filmnya ikut naik kayak gitu. Jadi kita punya banyak kuda
kita nggak betting on satu race horse gitu sih. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Kemudian speaker kedua Aji Pratomo. Nggak lama-lama, dari kenalan sebentar. Nggak apa-apa. Saya Iri. Ini represent tim ICC Indonesia Comic Con. Oke. Wondering ada Tikam Samurai, how far the progress ini? Tikam Samurai kita lagi bikin dan akhir tahun ini akan dipasang di habis itu kita akan masuk ke bulan itu baru jadi kalau mau kerja sama teman saya nanti itu filmnya ya kalau item festival siapa tahu dia bisa bukan aja bergerak dari apa ya Naya kan yes ya Oke guys, begitulah acara hari ini. I hope you had fun dan semoga membuka pikiran. Tadi gue ngobrol direkam kan? Direkam. Jadi semoga bisa menambah wawasan teman-teman yang mau masuk ke dunia kreatif lah. ya. Thank you so much. Thank you for watching. Bye.